Shalom, apa kabar semuanya teman-teman di seluruh kawasan Nusantara? Jumpa lagi dengan saya Erna Bayu dalam channel YouTube Erna S. Bayu. Kali ini kita akan membahas tentang penyakit radang panggul. Jangan lupa sebelum kita mulai, Anda lakukan like, comment, subscribe, and share. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Terima kasih. Saudaraku yang terkasih, terkhusus buat teman-teman di seluruh kawasan Nusantara, perempuan Indonesia yang hebat, ibu-ibu anggota komunitas kain dan kebaya Indonesia, juga teman-teman S1 keperawatan, S1 kebidanan, dan seluruh tenaga kesehatan di kawasan Nusantara. Kita jumpa lagi dalam materi penyakit radang panggul. Definisi penyakit radang panggul adalah infeksi saluran reproduksi bagian atas. Penyakit radang panggul kita seringkali sebut dengan kata yang familiar, yaitu pelvic inflammatory disease, atau kita singkat dengan PID. Nah, PID ini mempengaruhi endometrium. Endometrium itu apa sih? Endometrium itu adalah selaput dalam rahim. Endometrium akan tumbuh dengan baik dan menebal manakala ibu dalam masa subur, di mana endometrium ini mempersiapkan sel telur dan sel sperma yang telah dibuahi untuk bertumbuh dan berkembang menjadi seorang janin. Namun apabila tidak terjadi pembuahan, endometrium itu akan luruh menjadi darah menstruasi. Baik, kita sudah kenal tentang endometrium. PID ini mempengaruhi endometrium, saluran tuba, indung telur, miometrium. Miometrium ini otot rahim, parametrium, dan rongga panggul. PID merupakan komplikasi umum dari penyakit menular seksual atau PMS yang sudah pernah saya kupas di dalam YouTube saya yang lalu, di YouTube dengan judul infeksi menular seksual. PID atau radang panggul terjadi apabila terjadi infeksi pada saluran genital bagian bawah yang menyebar ke atas melalui leher rahim. Bakteri penyebabnya adalah Neisseria gonorrhoeae atau bakteri penyebab penyakit gonore atau GU. Yang kedua adalah Chlamydia trachomatis. Proses menstruasi dapat memudahkan terjadinya infeksi karena hilangnya lapisan endometrium yang tadi sudah meluruh bersama dengan darah menstruasi. Otomatis pertahanan dari rahim menjadi berkurang, serta menyediakan medium yang baik untuk pertumbuhan bakteri. Darah menstruasi merupakan media yang baik untuk pertumbuhan bakteri. Maka dari itu, ibu-ibu, adik-adik perempuan yang sedang mengalami menstruasi harus sering-sering mengganti membalut, harus sering-sering dibersihkan. Jangan malas untuk pergi ke kamar mandi. Jangan tahan air kencing. Jadi semisal ibu ingin buang air kecil, segera lakukan. Siapa saja yang bisa terkena PID atau infeksi radang panggul? Yang pertama adalah perempuan yang berusia kurang dari 25 tahun yang aktif dalam hubungan seksual. Yang kedua, riwayat penyakit radang panggul sebelumnya. Ketiga, pasangan seksual berganti-ganti atau lebih dari 2 pasangan dalam waktu 30 hari atau sebulan. Wanita dengan infeksi oleh kuman penyebab PMS atau penyakit menular seksual. Yang kelima adalah
menggunakan Dodge atau cairan pembersih vagina, apapun mereknya. Banyak sekali di luar sana yang labelnya cairan pembersih vagina. Hati-hati, jangan lakukan itu, apalagi Anda lakukan beberapa kali dalam sebulan. Sebaiknya dicuci aja misfi Anda dengan sabun bayi, itu lebih aman. Penggunaan IUD atau spiral, mungkin kita kenalnya dengan AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Ini merupakan resiko juga untuk terjadinya PID, dan risiko tertinggi biasanya adalah saat pemasangan alat tersebut dan 3 minggu sesudah pemasangan, terutama apabila sudah terdapat infeksi di dalam rahim atau di dalam saluran reproduksi sebelum pemasangan. Bagaimana dengan tanda dan gejala? Gejala yang paling sering dialami adalah nyeri pada perut dan daerah panggul. Yang kedua, mual, nyeri berkemih, perdarahan atau ada bercak pada vagina, demam, nyeri saat sanggama, dan menggigil. Bagaimana dengan terapinya? Tujuan utamanya adalah mencegah kerusakan tuba falopi yang bisa menyebabkan infertilitas karena terjadinya infeksi radang panggul ini. Tuba falopi bisa mengalami terjadinya jaringan parut yang bisa menghambat sperma untuk bisa masuk ke dalamnya dan membuahi sel telur. Yang kedua adalah mencegah dari infeksi kronis. Yang ketiga, antibiotik harus sesuai dengan bakteri yang ada atau bakteri yang menyebabkan. Berikutnya adalah kontrol setelah pengobatan selama 2-3 kali. Dan yang terakhir, pasangan seksual sebaiknya diperiksa dan diobati apabila memiliki penyakit menular seksual juga. Karena apabila tidak diobati, maka manakala ibu sudah sembuh, pasangan akan menularkannya kembali. Komplikasi dari PID ini adalah penyakit ini dapat menyebabkan parut pada rahim dan saluran tuba. Parut ini mengakibatkan kerusakan dan menghalangi saluran tuba. Sudah saya jelaskan tadi, sehingga bisa menyebabkan kemandulan atau infertilitas. Parut juga menyebabkan sel telur tidak dapat melalui jalan normalnya ke rahim, sehingga dapat terjadi kehamilan di luar kandungan atau kehamilan ektopik. Bagaimana pencegahannya, saudaraku yang terkasih? Pencegahan dari PID adalah menghindari penyakit radang panggul dengan melindungi diri dari penyakit menular seksual. Penggunaan kontrasepsi seperti kondom dapat mengurangi kejadian penyakit menular seksual. Apabila mengalami penyakit saluran genital bagian bawah, segera diobati karena dapat menyebar hingga ke saluran reproduksi bagian atas. Terapi untuk pasangan seksual sangat dianjurkan untuk mencegah berulangnya infeksi. Sekian informasi dari kami tentang penyakit radang panggul atau PID. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua, baik teman-teman perempuan hebat di seluruh kawasan Nusantara, ibu-ibu anggota komunitas kain dan kebaya Indonesia, dan mahasiswa kebidanan, keperawatan, dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati.